Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat nasi goreng seafood ya. Bahannya adalah ada cumi, udang, ada cabai merah, daun bawang, bawang putih, bawang merah, bakso, dan telur ya. Tentu ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengiris-iris dari bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Ini sebagai bumbu dasar atau bumbu halus yang kita siapkan untuk nasi goreng seafood ini. Ya, setelah dipotong atau diiris masing-masing bahan tadi, kita blender ya, ditambah dengan sedikit minyak supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke ya, setelah itu kita blender. Kebetulan saya pakai Philip ya. Ya, setelah blender lalu kita mengolah udang dan cumi ya. Kita belah tapi tidak sampai putus udang ya. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya lebih menarik dan bumbu-bumbunya akan lebih meresap ke dalam daging atau ke dalam udang dan cumi tadi ya. Dipotong-potong cuminya sesuai dengan selera Anda tentunya ya, sobat semuanya. Berikutnya kita panasin minyak dan ditambah 1 sendok margarin. Ini untuk menggoreng udang tadi ya, karena bahan pokoknya hari ini selain nasi adalah seafood ya, dalam hal ini adalah udang dan cumi. Oke, kita panasin ya, tidak perlu api besar ya, cukup api sedang saja supaya nanti hasil gorengan dari udang dan cumi itu bagus ya, hasilnya rasanya empuk dan tentu enak ya. Oke, kita masukkan udang dan cuminya lalu kita masak ya dengan api kecil, cenderung sedang aja ya supaya tidak kosong nanti. Nah, kita goyang-goyang, kita ratakan seluruh permukaan itu tergoreng ya. Oke, berapa lama? Tentu ini tidak perlu lama-lama atau selera tentunya ya. Cukup karena nanti akan kita goreng lagi dengan nasi, jadi ya cukup setengah matang aja. Blue band tadi itu akan menambah cita rasa khas ya ke dalam cumi dan udang ini. Ya, kita goyang, kita ratakan seluruh permukaan, diusahakan kena dan matang, setengah matang ya, merata gitu, tidak ada yang kosong dan tidak ada yang mentah. Nah, sudah mulai nampak ya hasil dari gorengan cumi dan udang ini. Warnanya menarik sekali ini ya, kecoklatan, kekuning-kuningan ya, tapi khas dari rasa cumi dan udang ini masih sangat segar ya, terasa nikmat tentunya. Oke, kita sisihkan ya. Langkah berikutnya adalah kita iris-iris dari cabai merah tadi ya, kita ada 3 tadi, ini 2 kita iris-iris, dan kita iris-iris juga bakso. Ini juga sebagai toppingnya nanti akan membuat menarik ya nasi goreng seafood ini, dan juga daun bawang yang membuat wangi ya. Wangi dalam artian membuat selera makan itu meningkat tentunya ya dengan aroma dari potongan daun bawang ini. Selain itu juga untuk menarik ya daripada tampilan nasi goreng yang kita bikin saat ini. Oke, setelah kita iris-iris semua bumbu ini, lalu kita lakukan pemanasan kembali minyak dan margarin, atau dalam hal ini kita pakai blue band ya. Cukup api sedang saja, tidak terlalu besar, tetapi yang penting apinya harus panas dulu ya. Setelah itu tadi kita siapkan 1
telur, kita goreng telur dengan cara diorak-arik. Nanti telur ini juga akan menjadi bahan penting nanti supaya tampilan dari nasi goreng seafood kita hari ini menarik, terasa telurnya, dan kita orak-arik supaya tidak matang satu bentuk utuh gitu ya. Habis itu kita masukkan juga potongan atau irisan dari cabai merah tadi, bakso, dan daun bawang ya. Kita goreng sampai keluar aroma dari ketiga bahan tadi ya. Ini sangat luar biasa enaknya ini ya, menambah selera tentunya. Setelah agak ayu ya, setengah matang gitu istilahnya, lalu kita masukkan bumbu halus tadi yang sudah kita blender, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai ya, sebagai bahan dasar atau bahan bumbu halusnya. Kita campur semua ini yang ada di wajan ini ya, kita jadikan satu, cukup setengah matang aja, cukup sampai aroma keluar dari masakan atau gorengan ini. Nah, setelah semua tercampur, maka inti dari nasi goreng adalah nasinya. Nasinya ini adalah nasi prak ya, nasi prak. Kebetulan saya bikin ini sekitar untuk 3 atau 4 porsi ya. Nanti kalau mau menyesuaikan satu porsinya ya sesuaikan bumbunya, tapi setidaknya ini adalah untuk 4 porsi. Lalu kita aduk rata. Ini kelebihan nasi prak ini nanti akan pisah ya antar nasinya, itu tidak kemal ya kalau orang Jawa bilang ya. Kita aduk rata supaya nanti merata tentunya bumbu-bumbunya dan merata panasnya, sehingga tidak nampak nanti warna berbeda, rasa yang berbeda nanti takutnya gitu ya. Kita ratakan semuanya. Satu hal yang paling penting dalam memasak nasi goreng adalah apinya itu harus besar. Nah, bumbu tambahannya adalah kecap manis ya. Kita kecap manis ini supaya warnanya tadi lebih menarik lah tentunya ya. Kalau orang Jawa biasanya banyak kan kecap manis. Kemudian kecap asin ya sobat. Dalam hal ini kita tidak terlalu banyak pakai garam tentunya ya, karena ada tambahan kecap manis. Lalu kita tambah saus tiram ya, ditambah juga kecap Inggris. Ini akan membuat rasanya harumnya lebih terasa ya. Tapi kalau nggak suka bisa skip tentunya, tapi ini sangat cocok untuk ini ya. Lalu tambah lada. Lada ini sebenarnya opsional juga karena sudah ada cabai. Nah, setelah kita tambah bumbu tambahan tadi, maka kita langsung aduk merata. Kita goreng dengan secepat mungkin supaya tidak lengket ya, karena bagaimanapun juga rasa manis, rasa asin itu bisa membuat nasi lengket di wajan, atau wajannya nanti menjadi lengket ya. Harus segera cepat bergerak dan ratakan semua bumbu tadi supaya seluruh nasi ini terbumbu dengan merata, dengan baik, sehingga rasanya akan sama antara satu api dari satu nasi di bagian nasi itu ya. Tadi saya katakan apinya harus besar supaya apa? Supaya cepat mengeluarkan aroma yang khas dari nasi goreng, dan ini tentunya membuat nasi itu cepat matang. Setelah setengah matang, lalu kita masukkan udang dan cumi yang sudah kita goreng tadi, yang dibumbui dengan margarin tadi, dan kita tambah lagi ya, karena ini supaya lebih muncul lagi rasanya, kita kasih minyak ikan. Ini membuat ikan dan masakannya itu menjadi harum luar biasa ya. Tambah minyak ikan secukupnya sesuai selera. Setelah itu kita kembali aduk rata dengan cepat supaya tidak lengket, supaya bumbunya semuanya merata ya. Kita lihat tuh penampakan dari udangnya luar biasa, sudah terasa kalau ini adalah nasi goreng seafood
Oke ya. Ya kalau terkait dengan udang atau cumi itu dipersilahkan. Nah ternyata setelah kita cicipin ternyata masih ada beberapa rasa yang kurang, kita tambahin garam dan kalau perlu ada tambahan penyedap rasa, dan itu opsional juga bagi sobat yang tidak ada larangan tentunya, dan tidak tambahin aja penyedap rasa, itu akan lebih nikmat rasanya nasi goreng tadi. Oke ya, kembali ya, saya ingatkan api harus besar. Itu penting sekali dalam proses memasak nasi goreng ya. Jadi memang salah satu kelebihan memasak nasi goreng ini yang harus diperhatikan adalah apinya. Lebih besar dengan pengadukan cepat dan merata, itu insya Allah hasilnya bagus. Nah yang terakhir, irisan daun bawang tadi kita tambahkan ke atas nasi goreng yang siap ya. Ini sudah hampir matang, sudah hampir selesai, kita tambahkan supaya tampilannya menjadi menarik. Ada warna hijaunya, ada warna merah dan cabenya, ada warna udangnya, dan ini dan coklatnya dari kecap. Perpaduan warna yang luar biasa rasanya. Jangan tanya deh, cicipin aja kalau nggak percaya ya. Jadi ini sangat nikmat sekali ya bagi penggemar seafood. Ini makanan, salah satu makanan favorit tentunya. Baik, untuk tampilan dan lauknya selain seafood kita tambahkan juga telur ya, yang kita masak dengan cara telur mata sapi ya. Cukup dikasih margarin tadi, tambahkan minyak, kita goreng ya kan. Kalau suka tambah bumbu lainnya silahkan, atau ditaburi garam silahkan. Kalau saya ini tidak perlu tambah apa-apa karena dari margarin atau blue band tadi sudah terasa nikmat ya. Kita goreng sesuai dengan selera, ada yang matang, ada yang setengah matang ya. Itu adalah selera masing-masing sobat. Oke, setelah selesai, wow nasi goreng seafood plus telur. Rasanya jadi lapar. Oke ya. Supaya menarik, kebetulan saya suka acar sehingga saya tambahin acar. Ini membuat acar mudah ya. Kalau memang nanti perlu kita sampaikan ke konten. Wow, rasanya sobat jos gandos. Oke, terima kasih sobat semua. Semoga bisa menginspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.